Baik, eh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brilian dan Prasetya dengan NIM 211022886. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah PowerPoint dengan judul Pengantar Machine Learning. Baik, yang pertama, apa sih itu machine learning? Jadi, machine learning adalah cabang dari kecerdasan buatan atau AI yang berfokus pada pembangunan sistem yang dapat belajar dari data dan meningkatkan kinerjanya dari waktu ke waktu tanpa diprogram secara eksplisit. Nah, berbeda dengan pemrograman tradisional, di mana aturan dan instruksi ditentukan secara eksplisit oleh programmer. Nah, machine learning memungkinkan sistem untuk belajar dari data, mengidentifikasi pola, dan membuat keputusan dengan intervensi manusia yang minimal. Lalu, kenapa sih machine learning itu sangat penting? Jadi ada tiga alasan kenapa machine learning itu sangat penting. Itu yang pertama, mengatasi masalah yang sulit diprogram secara manual. Yang kedua, dapat belajar dari data dan pengalaman manusia. Dan yang terakhir, mampu meningkatkan performa secara signifikan pada tugas tertentu. Nah, dalam machine learning itu terdapat komponen-komponen penting. Yang pertama itu ada data. Nah, data ini tuh seperti jenis data yang digunakan, cara pengumpulannya, dan persiapannya. Nah, jenis-jenis data itu ada data terstruktur seperti tabel atau spreadsheet. Lalu yang tidak terstruktur seperti teks, gambar, audio. Lalu ada pengumpulan datanya, yaitu bisa dari sumber data seperti database, API, web scraping, atau sensor. Lalu pentingnya data yang relevan dan representatif. Lalu di sini ada model. Nah, model ini itu representasi matematis yang mempelajari pola dari data. Itu jenis model tuh ada pohon keputusan atau decision tree, seperti regresi linier, lalu mesin vektor pendukung atau super vektor mesin, jaringan saraf tiruan atau neural network, dan lain-lain. Lalu yang ketiga itu ada training. Jadi training itu proses pembelajaran dari model data. Jadi di sini memberikan makan model dengan data untuk mempelajari pola yang mengoptimasi parameter model untuk meminimalkan sebuah kesalahan. Lalu yang keempat itu ada evaluasi. Jadi evaluasi ini untuk menilai kinerja model, seperti membagi data menjadi set pelatihan, lalu eh, menggunakan matriks kinerja seperti akurasi, presisi, recall, F1 score. Dan lalu yang kelima itu tugas, yaitu berbagai jenis tugas machine learning seperti klasifikasi, regresi, dan lain-lain. Lalu adapun proses machine learning yaitu mengumpulkan data yang relevan, praproses data untuk memastikan kualitas, memilih model algoritma yang sesuai, melatih model menggunakan data latih, evaluasi kinerja model pada data uji, dan implementasi serta penyempurnaan. Nah, adapun tiga taksonomi machine learning, yaitu supervised learning. Jadi supervised learning ini algoritma yang dilatih menggunakan data input dan output yang diinginkan. Model menyesuaikan parameter selama pelatihan untuk meminimalkan perbedaan antara output yang diprediksi dengan output yang sebenarnya. Adapun taksonomi yang kedua yaitu unsupervised learning, yaitu algoritma mengeksplorasi data tanpa panduan dari label output. Umumnya digunakan untuk pengelompokan atau clustering, pengurangan dimensi, dan deteksi anomali. Lalu taksonomi yang terakhir yaitu reinforcement learning,
Jadi melatih agen untuk membuat keputusan dengan berinteraksi menggunakan lingkungan melalui trial and error, menerima reward untuk tindakan yang baik dan punishment untuk tindakan yang buruk. Nah, jadi supervised learning itu algoritma dilatih menggunakan data input dan data output yang diinginkan. Sebagai contoh, pengenalan gambar, filter spam. Lalu untuk unsupervised learning yaitu algoritma mengeksplorasi data tanpa panduan dari label output. Contohnya, pengelompokan atau pengurangan dimensi. Lalu yang terakhir yaitu reinforcement learning. Jadi agen belajar berinteraksi dengan lingkungan untuk memaksimalkan reward kumulatif. Agen mengambil tindakan, menerima feedback, reward atau punishment, dan menyesuaikan strateginya. Contohnya, sebagai contoh itu game melatih AI untuk mengalahkan lawan dalam permainan seperti Go atau catur. Lalu robotika. Nah, melatih robot untuk melakukan tugas-tugas kompleks seperti berjalan atau mengambil objek. Nah, beberapa contoh aplikasi nyatanya yaitu filter spam pada email, pendeteksian penipuan kartu kredit, pengenalan wajah dan suara, sistem rekomendasi pada e-commerce. Lalu kecerdasan buatan masa kini yaitu IBM Watson mengalahkan juara Jeopardy, AlphaGo mengalahkan pemain profesional Go, OpenAI menciptakan bot data-data yang mengalahkan pemain profesional, AI menghasilkan seni yang terjual dengan nilai tinggi. Lalu masa depan machine learning yaitu yang pertama semakin terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari, yang kedua aplikasi di bidang kesehatan, pendidikan dan transportasi, dan terakhir tantangannya seperti etika, privasi, dan bias data. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.